285 triliun 17 miliar 731 juta 964.389 rupiah. Kejaksaan Agung mengungkapkan kerugian negara yang diakibatkan dari perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, subholding, dan kontraktor-kontrak kerjasama sebesar 285 triliun rupiah. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Abdul Qohar menjelaskan bahwa kerugian itu berasal dari dua komponen, yakni kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Dengan jumlah ini, alhasil kerugian negara yang diakibatkan dalam kasus itu mengalami penambahan dari yang sebelumnya hanya 193,7 triliun rupiah. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Raja Minyak Muhammad Rizal Chalid atau MRC dan 8 orang lain sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk di PT Pertamina Persero tahun 2018 hingga 2023. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Abdul Qohar mengatakan, penetapan tersangka terhadap 9 orang itu usai pihaknya memeriksa saksi sebanyak 273 saksi dan 16 ahli. Dari pemeriksaan itu, Qohar menyatakan penyidik menemukan sejumlah fakta adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi tersebut. Qohar menjelaskan, adapun Riza merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak OTM yang lahannya sebelumnya telah disita oleh Kejagung. Sementara untuk 8 tersangka lainnya, yakni VP Suplai dan Distribusi PT Pertamina tahun 2011 hingga 2015 berinisial AN, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina periode 2014 berinisial HP, dan TN selaku VP Integrate Supply Chain tahun 2017 hingga 2018. Selanjutnya ada berinisial DS selaku VP Crude and Product PT Pertamina tahun 2018 hingga 2020. Kemudian berinisial AS selaku Direktur Gas Petrochemical PT Pertamina International Shipping dan berinisial HW selaku mantan SVP Supply Chain tahun 2019 hingga 2020. Kemudian berinisial MH selaku Business Development Manager PT Trafficula yang menjabat tahun 2019 hingga 2021 dan berinisial IP selaku Business Development Manager Mahameru Kencana Abadi. Usai ditetapkan sebagai tersangka, 9 orang itu diduga melanggar pasal 2 ayat 1, junto pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Qohar pun menjelaskan langsung menahan 8 orang itu usai ditetapkan sebagai tersangka selama 20 hari ke depan. Sedangkan terhadap Riza belum dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Agung lantaran tersangka masih berada di Singapura dan masih dilakukan pengejaran. Alhasil, total hingga saat ini Kejagung sudah menetapkan 18 orang tersangka terkait kasus korupsi minyak mentah tersebut. Seperti diketahui, dalam kasus merugikan negara 193,7 triliun ini, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 9 tersangka tersebut diantaranya Rifa Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, kemudian Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Pertamina International, kemudian Yogi Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Lalu kemudian ada Agus Purwono selaku Vice President VP Feedstock, Muhammad Keri Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa, dan Gading Ramadan Jaido selaku Komisaris PT Cenggala Maritim selaku Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Kemudian ada Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Niaga, dan Edward Korne selaku Heavy Trading Operation PT Pertamina Patraniaga. Atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa kerugian perekonomian negara dari luar negara berdasarkan hasil penghitungan yang sudah pasti dan nyata jumlahnya, ya, itu totalnya 285 triliun 17 miliar 731 juta 964.389
rupiah. Ini terjadi dari dua komponen. Yang pertama kerugian keuangan negara, yang kedua adalah kerugian perekonomian negara. Jelas ya? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.